Halo guys, hari ini kita mau wawancara bersama Pak Agus. Tema hari ini adalah tentang perkembangan dan pertumbuhan menurut psikologi profetik. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kita lanjutkan kajian kita tentang pertumbuhan dan perkembangan profetik ya. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Bicara tentang pertumbuhan, kita bicara tentang perubahan dari kecil menjadi besar yang sifatnya jasmani, tulang. Ya, tulang yang kecil terus membesar itu pertumbuhan. Dari segini menjadi segini, dari kecil terus menjadi tumbuh, itu pertumbuhan. Perkembangan itu lebih terarah pada perubahan fisik, tidak hanya fisik saja, tapi ada juga yang menyampaikan itu sifat-sifat saja. Tetapi sebenarnya perkembangan tercover di dalamnya ada fisik, jadi fisiologis dan psikis. Nah, perkembangan itu bisa kita lihat dari kematangan, dari kedewasaan, dari bagaimana dia menyelesaikan dan mensikapi problematika kehidupan. Itu pertumbuhan dan perkembangan profetik yang kita kaji dikarenakan sebagai mahasiswa yang konsen di bidang psikologi, maka kita harus tahu tumbuh kembang anak sesuai dengan tahapan-tahapan usia tadi, usia psikologisnya, dan sebagai uswah hasanah, role model kita adalah Rasulullah, sehingga kita sifati profetiknya, sifat-sifat kenabiannya. Bagaimana Rasulullah SAW di usia belum genap 2 tahun ditinggal oleh ayahandanya. Ini teladan untuk anak-anak yatim atau piatu. Terus di usia belum genap 4 tahun ditinggal ibunya, komplit. Ya, model untuk ditiru anak yatim dan juga piatu. Rasulullah pada saat beliau di habis lahiran, terus akhirnya disapih, disusukan dan dibawa oleh kaum terdalam untuk belajar kekuatan fisik. Dia tidak jadi anak manja, tidak jadi anak gedongan, harus keluar untuk berapa lama, karena di Badui itu bahasa Arabnya bagus, sehingga adat sana itu kalau punya anak terus akhirnya untuk sementara disapih, disusui oleh orang lain, ada kaum tertentu yang memang bertugas itu, dan juga diajar tentang budaya, salah satunya bahasa. Nah, itu mengajarkan kepada kita bahwa sejak kecil, di mana usia golden age itu sangat penting sebagai dasar landasan. Nah, Rasulullah tidak hanya punya wadah yang bagus, tapi punya isi juga bagus. Wadahnya apa? Nasab. Wadahnya adalah bobot bibit bebeknya, asal usul. Beliau dari bin Abdul Muthalib dan seterusnya sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Maka dengan kita tengok ini, misalnya singa, ya akan melahirkan singa, orang mulia akan melahirkan orang mulia, begitu ya. Sehingga bobot bibit bebek dalam bahasa orang Jawa itu sangat dipegang betulan dalam rangka nanti lihat tumbuh kembang itu. Terus bagaimana di masa remaja beliau diasuh kakeknya Abdul Muthalib dan dilanjutkan Abu Thalib. Terus dilatih untuk life skill, keterampilan berdagang. Beliau juga dilatih untuk ikut
dalam beberapa peperangan agar punya jiwa patriotisme, nasionalisme, dan bagaimana tumbuh kembang itu adalah langsung dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jenengan bisa lihat telunjuk dan jari tengah, kata Rasulullah, saya kedudukannya dengan anak kafir itu adalah di surga seperti ini, sangat dekat. Kenapa? Karena anak yatim itu notabene-nya tidak punya role model, tidak punya yang bimbing arahkan. Kalaupun rata-rata di sekitar kita anak yatim dalam tanda petik dianggap nakal, yang sebenarnya kurang nakal, nggak nakal, itu perlu dimaklumi. Wong yang punya bapak ibu saja susah, apalagi yang tidak punya bapak ibu. Nah, Rasulullah dibimbing, diarahkan langsung oleh Allah, apalagi disucikan dengan pembedahan, disucikan dengan air zam-zam, dibedah dadanya pada saat usia kurang dari 4 tahun dan pada saat mau Isra Mi'raj. Itu juga dalam rangka bagaimana kita jangan terus biar tumbuh kembangnya seperti Rasulullah terus kita operasi dada yang mati kan gitu ya. Ya paling tidak kita tasqiyatun nafas dengan bagaimana mengelola hati yang baik dengan mujahadah, pikiran gitu. Dengan riando. Terus bagaimana Rasulullah itu menggambarkan perspektif Al-Quran dan beberapa hadis pendukung bahwa kita diciptakan dari min nutfah, terus alaqah, mudghah, faisal itu bertahap, sehingga di zaman azali sebelum ada ruh ilahiyah, Nabi Muhammad itu ditiupkan di rahim ibunda 4 bulan itu alastu birabbikum bala syahidna, ada perjanjian kita dengan Allah, kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, yang itu akhirnya harus kita kelola, kita kawal terus lewat, kalau ingin anaknya soleh-solehah seperti Yusuf, seperti Maryam, ya baca surat Yusuf, surat Maryam, gitu. Terus banyak bersedekah, banyak berzikir, hal-hal yang baik. Kalau orang Jawa itu pamali untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau melukai kan gitu, biar anaknya itu nanti baik. Di lahirnya diteguhkan dengan diadani dan dihukum mati di telinga, itu juga mengawal ketauhidan pada saat lahir di dunia, terus disempurnakan dengan akhirat. Itu. Nah, perkembangan ini bisa kita transformasikan dari diri Rasulullah kepada kita dengan mempelajari sirah nabawiyahnya, biografinya, al-berjanji, Sidratul dan terkait dengan biografi Rasulullah itu bagaimana kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya untuk diterapkan dalam konteks kekinian dalam diri kita, baik sosial, lingkup keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya kira cukup itu. Semoga ada manfaat dan barokahnya dan kita insya Allah bisa meneladani Rasulullah SAW. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan dan waktu ya. Sama-sama. Enggak. Alhamdulillah sudah selesai. Bye-bye semuanya. Terima kasih sudah menonton.